Pengadilan kembali lagi di podcast Kayu Ulin, kabar yang ditunggu unggulan PN Paringin. Hari ini kita akan berbincang bersama salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Paringin. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Aza. Selamat datang di podcast Kayu Ulin. Ya, terima kasih Mbak Aza. Gimana rasanya Bu menjadi narasumber di podcast hari ini? Cukup deg-degan ya Mbak Aza ya, karena ini baru pertama kali juga jadi narasumber di podcast ini. Gak apa-apa, nanti kita mengalir aja ya Bu untuk pertanyaan dan jawabannya ya. Ya. Mungkin bisa menyapa penonton. Hai semuanya. Halo. Ya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu? Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Girsang. Saya di sini di PN Paringin bertugas sebagai hakim. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang hakim? Saya sudah bertugas jadi hakim kurang lebih 5 tahun ya. Dan kebetulan PN Paringin ini penempatan pertama saya sebagai seorang hakim. Udah lama ya Bu menjadi seorang hakim ya? Ya lumayan lah, tapi 5 tahun ya masih barulah untuk ukuran seorang hakim. Belum yang banget. Apa kesan Ibu selama menjadi hakim? Kalau kesan menjadi hakim kurang lebih 5 tahun pastinya bekerja sebagai hakim di PN Paringin itu menambah wawasan ya, mendapat banyak ilmu baru, menambah wawasan pengetahuan kami sebagai seorang hakim. Ditambah juga kan di PN Paringin ini untuk perkaranya tergolong relatif banyak jenisnya ya, jadi nggak cuma itu aja tapi banyak jenis-jenis perkara yang harus kami tangani. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang hakim? Kalau yang membuat saya tertarik, Mbak Aza, kebetulan dulu saya sebelumnya pernah bertugas di suatu tempat, tapi dengan posisi yang tidak berlatar belakang pendidikan saya, kan? Terus kemudian saya mendengar kabar bahwa hakim ada pembukaan, kemudian saya mencoba dan puji Tuhannya berhasil lolos. Dan kenapa saya tertarik ya karena itu sesuai minat saya dengan background pendidikan saya. Ditambah profesi hakim itu kan salah satu profesi yang berperan juga dalam penegakan hukum. Itu sih Mbak Aza alasannya. Berarti bukan cita-cita dari kecil ya Bu? Kalau cita-cita dari kecil mungkin belum ya, tapi dengan berjalannya waktu saat kuliah saya mulai tertarik dengan profesi hakim. Karena memang berkuliah juga di sarjana hukum, ya, memang sudah kenal dengan dunia pengadilan ya Bu. Betul, Mbak Aza. Menurut Ibu sebagai seorang hakim, apa tugas Ibu dalam sistem peradilan? Kalau tugas utama seorang hakim itu pastinya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, kan? Tapi seorang hakim itu bukan cuma itu saja tugasnya. Jadi kita juga sebagai seorang hakim menjadi perpanjangan tangan ketua untuk melakukan pengawasan. Seperti contohnya pengawasan bidang. Dan kebetulan saya di tahun ini ditunjuk jadi pengawas bidang perdata. Kemudian selain dari pengawasan bidang, kita sebagai hakim itu juga untuk meningkatkan kualitas satuan kerja, kita juga ditunjuk sebagai tim asesmen internal untuk ampuh, atau kita bisa juga ditunjuk sebagai lead asesornya, atau kita juga bisa ditunjuk sebagai koordinator area ZI. Nah, semuanya itu adalah tugas-tugas yang juga nggak kalah penting dengan tugas utama kita gitu, karena tugas-tugas pendukung kami ini juga memberikan dampak yang positif juga untuk kami, khususnya untuk kedepannya karir kita, untuk pengetahuan kita ke depannya. Yang saya ketahui, berarti yang saya tangkap, tugas Ibu sebagai hakim bukan hanya mengadili, tetapi memang banyak tugas-tugas yang seperti Ibu sampaikan, menjadi bagian dari ampuh, menjadi bagian dari zona integritas pengadilan itu sendiri ya Bu. Baik, sebagai hakim Bu, hari-hari Ibu itu gimana? Beneran seserius itu atau kadang ada bercandanya? Kalau untuk pekerjaan pastinya serius ya untuk pekerjaan, tapi bukan berarti kalau
sedang bekerja tidak bisa bercanda gitu ya, apalagi mungkin saat kami bersidang. Karena bersidang itu kan kasuistis ya perkaranya, jadi kadang saat kita bersidang kan akan menjumpai kondisi-kondisi tertentu, misalnya seperti saksinya terlihat gugup gitu kan. Nah kalau misalnya saksinya gugup, kalau kita nggak mencairkan suasana kan nanti malah dia akan memberikan keterangan yang jadi nggak lancar gitu kan. Jadi dengan kita mengajak mengobrol dengan lebih santai atau bercanda sedikit, kemungkinan kan saksi itu akan lebih tenang dan bisa menceritakan dengan lebih baik. Apalagi kalau kami sedang di ruangan gitu kan, hakim-hakim sedang kumpul di ruangan, pasti kita juga banyak bercandanya juga sambil mengerjakan tugas karena biar nggak stres Mbak Aza. Iya. Berarti dalam bertugas bisa serius, tapi dalam kehidupan sehari-hari tetap harus ada bercandanya ya Bu. Baik. Karena Ibu sering bersidang, bagaimana cara Ibu menjaga mood Ibu ketika Ibu sering sidang? Kalau itu mungkin setiap hakim beda-beda ya caranya gimana. Tapi kalau saya berpandangan bahwa kalau kita punya mindset yang baik itu akan membawa mood yang baik gitu. Jadi kita menyadari bahwa pekerjaan kita itu memang tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Terus kan juga pimpinan MA kita sekarang kan selalu mengingatkan bahwa pekerjaan apa yang kita lakukan dengan ikhlas akan memberikan amal ibadah buat kita sendiri. Kemudian juga salah satu hal lagi yang penting, bahwa kan yang tahu kondisi tubuh kita adalah kita sendiri. Ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Banyak minum vitamin, olahraga, istirahat yang cukup, mengatur pola makan yang bagus. Mungkin itu sih cara menjaga mood terus ya. Jadi nggak perlu persiapannya apa-apa, ya cuma menjaga kesehatan dan ikhlas dalam bekerja. Karena kalau sudah ikhlas dalam bekerja, pasti pekerjaannya hasilnya baik. Betul. Menurut Ibu, apa pengalaman paling menarik dan paling berkesan selama Ibu menjadi hakim? Kalau yang paling seru itu mungkin saat sedang memeriksa suatu perkara ya, memeriksa dan mengadili perkara. Karena kan perkara di pengadilan PN Waringin itu kan jenisnya beragam ya, dan perkara itu pasti kasuistis gitu. Nah, kita kadang menemukan kondisi-kondisi tertentu dalam suatu persidangan. Kadang itu ada suatu kondisi persidangan yang menjadi dramatis, atau kadang ada persidangan yang menegangkan gitu kan. Terus kemudian kita juga bertemu dengan berbagai macam karakter di persidangan itu gitu kan. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi seru ya, karena kita mendapat banyak pengalaman dari proses persidangan itu gitu. Tapi kalau yang bikin pusing, nah saya nggak bisa bilang ini pusing ya, karena bagian dari pekerjaan. Jadi tanggung jawab yang harus dijalani, tapi pasti dalam satu kondisi itu seorang hakim itu akan lebih mengeluarkan pikiran yang ekstra untuk menggali suatu perkara, untuk menggali suatu fakta-fakta di persidangan gitu kan. Dan yang paling bikin kita harus berpikir lebih ekstra juga adalah bagaimana putusan kita itu bisa sampai ke masyarakat dengan dipahami gitu loh, maksud dari putusan kita itu. Itu sih mungkin yang membuat kami seorang hakim itu lebih berpikir ekstra di situ. Baik Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu ya, bagian paling seru dan paling bikin pusing selama Ibu menjadi seorang hakim itu apa? Kalau paling seru itu mungkin saat sedang memeriksa atau sedang mengadili suatu perkara ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, suatu perkara itu kan pasti kasuistis ya, jadi berbagai macam jenisnya. Kemudian dalam proses persidangan pun kondisi yang akan kita temukan itu berbeda-beda gitu. Kadang ada suatu kondisi yang persidangan itu berubah menjadi dramatis gitu. Atau kadang ada suatu persidangan yang suasananya berubah menjadi menegangkan. Nah, kemudian kita juga dalam bersidang itu, saat sedang melakukan persidangan, kadang kita akan menemukan banyak orang gitu kan, dengan berbagai macam karakter. Mungkin itu yang menjadi paling seru ya buat saya pribadi gitu. Tapi kalau yang paling bikin pusing,
Saya nggak bisa bilang itu pusing ya, karena itu merupakan tugas kita sebagai seorang hakim, gitu kan. Tapi mungkin sebagai seorang hakim itu pastinya ada suatu kondisi di mana kita membutuhkan mengeluarkan lebih banyak pikiran secara ekstra lah, berpikir lebih ekstra gitu terhadap suatu perkara. Di mana kita juga dalam menggali fakta-fakta di persidangan itu kita juga harus lebih ekstra, gitu kan. Terutama yang bagi seorang hakim yang menjadi tantangan berat itu ketika kita juga harus berpikir putusan ini itu bagaimana masyarakat bisa memahami apa maksud dan isi putusan kita. Itu sih Mbak Aza. Karena untuk dari profesi hakim memang tanggung jawab dan tantangan terbesarnya yaitu membuat putusan ya Bu, Ya, yang dapat diterima oleh orang lain ya. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Iya Mbak Aza. Apa pengalaman paling menarik dan paling berkesan selama Ibu menjadi seorang hakim, khususnya di Pengadilan Negeri Paringin? Kalau pengalaman menarik dan berkesan, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tugas hakim itu bukan hanya terkait dengan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tapi kita sebagai hakim juga diberikan tugas dan tanggung jawab lainnya, gitu kan. Dan salah satu ada tugas lagi yang diberikan oleh pimpinan pengadilan, yaitu adalah hakim bisa ditunjuk sebagai pengawas PTSP, gitu kan. Dan kebetulan saya sebagai seorang hakim pengawas PTSP dan ini sudah 4 tahun berturut-turut Mbak Aza. Tapi kenapa menarik bukan karena saya ditunjuk 4 tahun berturut-turut loh ya, tapi karena PTSP itu adalah wajah dari pengadilan, gitu Mbak Aza. Baik, jadi Sobat Pengadilan, perlu diketahui Ibu Rutria Angelina ini adalah pengawas PTSP Pengadilan Negeri Paringin selama 4 tahun berturut-turut. Betul Mbak Aza. Boleh dijelaskan sedikit Bu, PTSP itu apa? PTSP itu pelayanan secara integrasi yang merupakan satu kesatuan dari proses pendaftaran atau permohonan awal sampai dengan tahap penyelesaian produk itu yang hanya melalui dari satu pintu. Jadi fokus pelayanan, semua pelayanan di pengadilan itu hanya melalui meja PTSP. Jadi udah nggak ada lagi Mbak Aza, udah nggak zaman yang kayak ketemuan sama salah satu pegawai gitu kan, dimana untuk mengurus sesuatu atau pelayanan-pelayanan transaksional atau yang bukan dalam tempatnya lah, itu sudah nggak bisa lagi karena semua pelayanan di pengadilan harus melalui meja PTSP, itu Mbak Aza. Terutama Mahkamah Agung dan khususnya Pengadilan Negeri Paringin itu ingin menciptakan pelayanan yang benar-benar berkualitas dan integritas. Apalagi kami sekarang PN Paringin sudah mencanangkan zona integritas. Itu Mbak Aza. Jadi memang PTSP ini dibangun untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan yang ada di pengadilan, terutama di Pengadilan Negeri Paringin. Selain itu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Itu Mbak Aza. Baik Ibu, karena Ibu sudah 4 tahun menjadi hakim pengawas di PTSP Pengadilan Negeri Paringin, boleh tolong dijelaskan Bu, apa yang menjadi unggulan PTSP Pengadilan Negeri Paringin? Ya, nah ini tuh menarik ya untuk dibahas ya Mbak Aza. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PTSP itu adalah wajah dari pengadilan, ya kan. Jadi bagaimana suatu pengadilan itu berupaya untuk memberikan pelayanan yang benar-benar baik dan memuaskan untuk masyarakat, gitu kan. Dan bersyukurnya pimpinan di Pengadilan Negeri Paringin juga concernnya hal tersebut juga, gitu kan. Jadi terwujudlah sebuah ide yaitu PTSP berkonsep bumi. Jadi PTSP berkonsep bumi ini memberikan pelayanan yang serasa di rumah sendiri gitu Mbak Aza. Nah, kenapa seperti di rumah sendiri? Saya rasa hampir semua orang, saya ke Mbak Aza itu merasa pasti tempat ternyaman kita adalah rumah kita sendiri gitu kan Mbak Aza. Nah, itulah yang ingin diciptakan dalam pelayanan di Pengadilan Negeri Paringin, bahwa setiap orang yang berkunjung di Pengadilan Negeri Paringin, para pencari keadilan,
itu dalam melakukan pendaftaran atau ada kepentingan lain seperti mengurus surat-surat gitu kan, itu bisa merasakan layaknya seperti di rumah sendiri. Jadi nggak berasa seperti di kantor gitu loh Mbak Aza, tapi udah kayak di rumah saking nyamannya gitu Mbak Aza. Jadi tamu yang datang untuk di PTSP Pengadilan Negeri Paringin merasa nyaman seperti rumah sendiri ya Bu, yang membangun konsep Umi ya. Bagus juga ya Bu pelayanan dan konsep yang ada di PTSP Pengadilan Negeri Paringin ya. Betul Mbak Aza. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa PTSP Pengadilan Negeri Paringin itu kan berkonsep Umi gitu kan. Jadi dalam memberikan pelayanan itu adalah berfokus memberikan pelayanan yang layaknya seperti di rumah sendiri gitu Mbak Aza. Nah, tapi pelayanan berkonsep Umi ini bukan hanya dilihat dari fasilitasnya aja gitu, tapi dengan bagaimana keramahan SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, di Pengadilan Negeri Paringin, di PTSP-nya, jaminan bahwa dari awal masuk itu kan pasti akan disambut dengan ramah oleh petugas keamanan kami. Kemudian akan dibantu, diarahkan untuk mengambil nomor antrian sesuai dengan kebutuhan dari pencari keadilan tersebut. Kemudian setelah mendapat nomor antrian, mereka akan diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu. Nah, ruang tunggu PTSP Pengadilan Negeri Paringin ini telah disiapkan dengan secara nyaman, dan di saat menunggu itu para pencari keadilan atau pengunjung PTSP bisa menikmati teh, kopi, air mineral yang telah kami sediakan secara gratis. Nah, nanti setelah nomor antriannya dipanggil, mereka juga akan dilayani oleh petugas PTSP kami yang dalam melayani itu sangat profesional gitu Mbak Aza, karena mereka dalam memberikan pelayanan itu sudah berpedoman dengan standar pelayanan. Dan mereka juga dalam melayani itu selalu dituntut untuk berpedoman dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Saya rasa untuk konsep PTSP Pengadilan Negeri Paringin, yaitu PTSP Humi, sudah sangat baik ya Bu. Lalu bagaimana untuk pelayanannya Bu? Apa yang menjamin pelayanan akan terus baik, dan bagaimana caranya untuk pelayanan tersebut tetap baik? Ya, baik Mbak Aza. Jadi kalau untuk menjamin pelayanan itu akan terus baik, jadi petugas PTSP kami setiap hari itu melakukan briefing pagi Mbak Aza. Jadi tujuan briefing itu adalah supaya kami bisa mengerti gitu apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas PTSP kami juga saling sharing gitu kan, kemudian juga kami memberikan masukan dan mendengarkan juga dari mereka gitu apa yang mereka harapkan supaya mereka terus merasa nyaman dan dapat memberikan pelayanan yang baik untuk para pencari keadilan gitu kan, karena PTSP kan, petugas PTSP itu kan wajah dari pengadilan tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, selain kami rutin melakukan briefing PTSP, kami juga di Pengadilan Negeri Paringin itu memberikan pelatihan service excellence bagi para petugas keamanan dan petugas PTSP kami. Jadi kami biasanya bekerja sama dengan bank-bank di sekitar Kabupaten Balangan untuk membantu kami memberi pelatihan untuk service excellence, pelayanan prima. Nah, nanti para petugas PTSP kami akan dilatih, dan nanti setelah selesai dilatih mereka akan diberikan sertifikat. Itu Mbak Aza. Baik Ibu, untuk pelatihan service excellence sendiri Bu di PTSP Pengadilan Negeri Paringin dilakukan berapa kali Bu dalam 1 tahun? Kalau di Pengadilan Negeri Paringin kami melakukannya secara berkala 6 bulan sekali ya Mbak Aza. Jadi kalau setahun itu 2 kali kami melakukan pelatihan service excellence-nya. Baik, berarti Bu boleh dikatakan di PTSP Pengadilan Negeri Paringin memang sangat diperhatikan untuk sarana maupun SDM-nya ya Bu. Jadi untuk konsepnya sudah baik, pelayanannya sudah baik, didukung dengan memang diadakan training untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja dari petugas PTSP Pengadilan Negeri Paringin. Betul Mas. Baik Ibu.
memang PTSP Pengadilan Negeri Paringin juga dibangun semaksimal mungkin ya Bu ya, karena memang wajah pengadilan ya Bu. Iya betul Mbak Azza, dan itu juga terlihat dari respon positif yang kita dapat dari masyarakat gitu. Terbukti bahwa nilai IPAK dan IKN kita Pengadilan Negeri Paringin itu selalu mendapat nilai yang sempurna gitu, Dalam Mbak Azza. 1 tahun berturut-turut ya Bu, Iya, untuk betul. beberapa Iya, triwulan ya Bu. iya, Wah, betul, hebat Mbak. juga untuk PTSP Pengadilan Negeri Paringin. Semoga selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin ya Bu. Baik Ibu. Baik Ibu Ruth, terima kasih Ibu untuk penjelasannya pada sore hari ini, sudah mau berbincang bersama saya di podcast Kayu Ulin. Sebelum penutup Bu, saya ingin bertanya, kalau boleh berikan satu kata untuk menggambarkan profesi hakim saat ini. Mulia. Mulia ya Bu, wah betul, bagus sekali ya Bu. Memang profesi hakim sering dikatakan perpanjangan tangan Tuhan ya Bu ya. Baik, penonton podcast Kayu Ulin, saya ada pantun pada hari ini. Makan iwak kering, jangan lupa ditambah cacapan. Semoga podcast ini bermanfaat untuk seberataan. Terima kasih sudah menonton podcast Kayu Ulin. Podcast Kayu Ulin, kabar yang ditunggu, unggulan PN Paringin.